Puji Tuhan, selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor dan semua yang setia mengikuti renungan pagi di channel YouTube kami. Kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Kami perlu firman-Mu setiap waktu. Bahkan sepanjang hari ini kami butuh tuntunan firman. Berfirmanlah Tuhan, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya dengan firman-Mu, kami dikuatkan, kami diberikan petunjuk Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Begitu saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan tentang tetap melekat dengan Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap melekat dengan Tuhan? Seberapa kita melekat dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan? Kita masih merindukan Tuhan, masih mau beribadah, masih mau berdoa, memuji dan menyembah. Itulah yang menentukan kekuatan kita, ketenangan kita, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Seperti Yohanes 15 katakan, Yesus adalah pokok anggur, kita adalah carang-carangnya. Kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, maka ada buah. Ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada suplai pasokan dari sumber berkat itu kalau kita melekat dan ketenangan yang luar biasa. Tapi ada satu contoh saudara-saudara di dalam Mazmur 73 tentang Bani Asaf. Bani Asaf ini adalah pemazmur sebagai pemimpin para pemusik. Dia piawai memainkan musik dan anak-anaknya sebagai imam penyanyi-penyanyi, saudara ya. Dan kita akan bacakan Mazmur 73, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ungkapan hati dari seorang Bani Asaf, seorang pemusik, pemimpin musik yang senantiasa memuji Tuhan, tapi ada saatnya dia merasakan kegelisahan, tekanan, dan kecemburuan. Dia melihat orang-orang yang jauh dari Tuhan kok hidupnya fine aja, mujur, makmur. Kok dia merasakan kesusahan, masalah. Begitu pula dengan kita. Terkadang kita melihat orang lain dan kita merasa, Tuhan kok ikut Tuhan seperti ini. Mari kita baca di dalam Lukas, pasalnya yang ke-9 ayat 23. Berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ikut Tuhan itu tidak selamanya seperti baik-baik saja, tetapi ada masalah, ada tantangan, ada ujian, ada cobaan. Kita harus pikul salib karena kita mau mempertahankan iman kebenaran itu tidak mudah di tengah dunia yang semakin gelap. Tentunya tidak mudah saudara-saudara. Seperti Bani Asaf ini. Tapi kita lihat ayat berikutnya ya. Ayat 21 sampai 22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Dalam kedunguannya dikatakan di dalam ayat ini 22, dia seperti pahit rasanya, seperti ada yang menusuk-nusuk, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, saudara-saudara. Kalau ketika kita hati tidak terjaga, seperti dalam ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ketika mungkin hati bengkok, hati tidak bersih seperti ayat 1, kita tidak melihat Allah itu baik. Seperti firman Tuhan minggu lalu tentang hati, jaga hati, tetap mengampuni, jangan hati keras, tetap hati yang baik. Itu kita harus jaga dekat dengan Tuhan.
supaya hati kita terjaga. Walaupun Bani Asaf ini berkeluh kesah, dia tetap dekat dengan Tuhan. Ayat berikutnya, ayat 23 dan 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita akan melihat kasih setia Tuhan besar. Di sini saya tidak akan jelaskan begitu panjang, bahwa ujungnya orang fasik adalah kebinasaan, saudara-saudara. Mungkin awalnya baik-baik saja, tapi mereka tidak menyadari ujungnya kebinasaan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan walaupun pikul salib, ujungnya adalah kebahagiaan yang kekal. Bani Asaf pun merasakan betapa Tuhan baik ketika hatinya diluruskan kembali dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, tentunya kalau ada yang salah, menyimpang, kita akan disadarkan. Tapi kalau jauh dari Tuhan, kita kurang peka akan firman Tuhan. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, ada kekuatan. Ketika hati kita gelisah, seperti pahit rasanya. Oh, hidup ini seperti pahit, tapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kesegaran seperti pokok anggur yang memberikan suplai, sukacita dan damai sejahtera, saudara-saudara. Kita akan merasakan kekuatan baru ketika kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan kita akan melihat mata rohani kita akan terbuka. Kalau matamu gelap, gelaplah tubuhmu, kata Matius. Ketika matamu baik, maka teranglah tubuhmu. Hati kita akan sukacita. Ketika hatimu bersih, ketika hati kita murni, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan. Sampai di sini biarlah itu tetap dapat menjadikan kekuatan bagi kita. Bahwa tetaplah melekat dengan Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan. Dan apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar. Selama kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sendiri yang menuntun kami, biarlah kami tetap melekat. Selalu rindu akan firman-Mu, mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan siang dan malam, memperkatakan dan melakukan, memuji dan menyembah, beribadah kepada Tuhan, sehingga kami tetap disegarkan, dikuatkan. Ketika kami lemah, Engkau yang menguatkan kami, dan kami mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami sepanjang hari ini, berkati kami dalam segala aktivitas kami. Jadikan kami berkat Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akhiri renungan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Di tepian arus hidup ini, ku berdiri dengan penuh kekaguman, merenung kasih Tuhan yang heran, yang selalu pimpin hidupku setiap hari. Kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya karena kasih Tuhanku. Ku tinggal dalam hadirat Tuhan, yang selalu pimpin hidupku setiap hari. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Haleluya. Kalau ku masih hidup sekarang, ini hanya karena kasih Tuhanku. Ku tinggal dalam hadirat
hadirat Tuhan yang selalu pimpin hidupku setiap hari. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Haleluya. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Kasih setia-Mu baru, kasih setia-Mu baru, kasih setia-Mu baru setiap hari. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku